Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Oktavia Miranda Saputri dari SDNU Nurul Islah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yang artinya proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya terapkan di kelas yang pertama yaitu transfer materi, di mana saya hanya fokus untuk memberikan materi tanpa mempedulikan murid yang memahami atau tidaknya materi yang saya sampaikan. Yang kedua, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Yang ketiga, saya hanya melihat dari nilai-nilai aspek kognitif saja tanpa melihat dari aspek yang lain. Yang keempat, pembelajaran yang saya terapkan di kelas yaitu berbasis teacher center, di mana semua pembelajaran berpusat kepada guru. Yang kelima, pembelajaran di kelas saya lihat dari nilai siswa atau tuntas pembelajaran hanya dari nilai KKM saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dalam mengajar ternyata kurang tepat. Setelah saya mengetahui bahwa mengajar saya ternyata kurang tepat, saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, di mana pembelajaran tersebut berkaitan dengan beberapa aspek. Di antaranya yaitu aspek sosial, aspek afektif, aspek budaya, psikomotor, kognitif, dan spiritual. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya harus melakukan beberapa hal dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh dari beberapa aspek. Yang kedua, menjadi guru harus mempunyai sikap yang sabar dan ikhlas dalam mendidik murid. Dan yang ketiga, sebagai guru, saya harus mendidik anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang keempat, dalam mengajar, saya harus satu persatu mempelajari karakteristik murid. Dan yang kelima, saya harus menerapkan pembelajaran di mana siswa menjadi subjek belajar. Hal-hal yang sudah saya ketahui pada modul 1.1, ada beberapa hal yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis student centers, di mana pada saat pembelajaran saya akan merencanakan bagaimana agar suasana pembelajaran menyenangkan bagi murid-murid, dan pembelajaran tersebut akan berpusat pada murid. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga yaitu mengenali karakteristik siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Sebagai guru, saya harus satu persatu memahami karakteristik siswa, karena setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga dengan saling mengenal, saling komunikasi, maka akan terjalin hubungan yang lebih baik. Selanjutnya, sebagai seorang guru, pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas yaitu pembelajaran menuntun, bukan menuntut, di mana sebagai seorang guru,
kita harus memberikan kebebasan kepada murid-murid untuk mengetahui bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian sebagai guru kita harus menuntun mereka untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Sekian materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.